Hai, kembali lagi. Mohon maaf ya tadi ada kesalahan sedikit dan kita kembali lagi untuk live bareng Earth Packing Live. Di hari ini kita bakal ketemu sama teman-teman yang ada di Sulawesi sana. Well, first of all, congratulations to Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan selamat karena sudah melakukan pelarangan penggunaan kantong plastik. Dan kita jangan lupa untuk selalu membawa kantong belanja untuk berbelanja. Nah, sebentar lagi nih ya, kita akan terhubung bareng teman-teman kita yang ada di Sulawesi sana. Dan saya juga masih penasaran karena bakal ada keseruan apa yang mau di-share sama teman-teman yang ada di sana, dan gimana kabarnya mereka juga selama pandemi ini. Semoga pada baik-baik semuanya ya. Alright, teman-teman bisa kasih komentar ataupun pertanyaan di bawah situ ya. Oke, sebentar lagi mereka akan bergabung bersama kita. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nungguin walaupun tadi sempat kepotong. Oke, saya sapa dulu karena sudah bergabung di sini bersama aja Togoyang bareng kita untuk cerita-cerita di sana ya. Oh, semoga dapat giveaway. Kira-kira giveaway-nya apa ya? Ntar deh ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Halo, udah mulai terhubung. Iya, Kita sapa halo, dulu ya. halo. Hai, gimana kabarnya? Ini semoga muka aku nggak ini jelas ya. Aku lagi gelap-gelapan gitu, lagi di outdoor. Ya? Nanti dia lama-lama muter gitu sih. Kita tunggu aja gitu. Ya. Memang agak sinyal deh kayaknya, gara-gara sinyal juga. Oke, mungkin kita ulang lagi boleh ya? Sekali lagi ya. Aku coba invite kembali. Oke. Oke. Sebentar. Biasa, kesalahan teknis selalu deh kayaknya. Oke, kita tunggu dulu. Semoga keluar. Aku pengen lihat Sika nih. Tadi kita udah sempat terhubung sebentar. Halo, udah keluar belum videonya? Kenapa belum ya? Videonya nggak tahu kenapa nggak kelihatan. Oke, mungkin karena sinyal ya. Oke, sebentar. Ntar juga nongol nih. Oke, kita tanya-tanya kabar aja dulu deh. Kita kenalan dulu. Halo Sika, aku Puji Utami dari Earth Packing. Nah, hai, akhirnya ya. Harus kenalan dulu nih, emang. Iya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Dan boleh nggak sih cerita-cerita dikit tentang ngomongnya ini Togoyang ya? Iya, atau namanya gimana? Togoyang. Oke, bener. Togoyang Ecolage. Nah, itu gimana sih ceritanya sampai bisa ada gitu? Sejarahnya mungkin boleh Sika cerita-ceritakan ke kita. Iya, sejarahnya sih awalnya memang karena orang tuaku memang hobi traveling. Jadi dia kalau traveling tuh mereka cari tempat-tempat yang remote gitu ya. Terus dan kebetulan juga ibuku tuh asal Sulawesi. Jadi dia tuh sukunya dari Bugis. Ya, Bugis Bone. Jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 4-5 tahun yang lalu, mereka traveling di Sulawesi, terus tinggal di salah satu pulau di Togian Island ini. Mereka tuh tinggal di sini sampai 3 bulan, 4 bulan gitu. Jadi memang mereka memang suka tinggal di tempat remote. Nah, saking lamanya mereka tinggal di desa ini, salah satu kepala desanya nawarin, itu ada tanah di depan. Mereka di sini bukan pulau ya nyebutnya, mereka di sini nyebutnya kebun. Itu ada kebun di depan. Kalau misalnya ibu tertarik, mungkin ibu bisa beli gitu. Terus kebetulan orang tua saya memang cari tempat untuk mereka istirahat gitu kan, karena mereka juga sudah tua, jadi mereka mau menghabiskan umur mereka di suatu tempat yang remote gitu. Jadi itu sih awalnya. Jadi 3 tahun yang lalu saya datang ke sini,
Terus saya lihat ini pulaunya cantik banget, terus ada pantainya, Wow. tapi masih kayak hutan ya, masih pohon semua Iya. isinya gitu. Terus dikelilingi dengan Mm-mm. mangrove gitu. Jadi karena mereka cuma mau bangun satu rumah untuk tempat istirahat mereka, terus Mm. saya pikir juga, wah mungkin uang tabungan saya yang bertahun-tahun kerja ini bisa saya pakai untuk bangun eco lodge gitu, untuk Psikologi ya. rumah yang bisa, ya rumah yang bisa disewa-sewa gitu. Jadi Mm-mm. itulah sih sejarahnya kenapa saya ada di sini gitu. Dan kebetulan tahun ini saya sudah 1 tahun Mhm. tinggal di sini. Wow. lumayan Lama betah ya, ya, lumayan tinggal lama ya. tinggal di Ya, pulau. wow. Heeh. Heeh. Gitu Tami. Dan itu juga daerahnya remote gitu ya. Nah, bisa ceritain juga nggak sih gimana keadaan di remote area, apalagi di tengah pulau gitu nggak sih kalau nggak salah? Karena kan Iya. aku sih juga aku pernah traveling gitu kan, waktu masih kecil juga Heeh. ke remote area. Aku tuh banyak mikir juga kan, ini gimana ya cari bahan-bahan, entah itu bahan makan atau apapun, karena bisa dibilang Iya, ini iya, iya. fasilitasnya juga minim. Waktu aku masih kecil juga Mhm. yang paling susah tuh cari toilet gitu kan, karena zaman dulu banget. Itu Iya, iya. permasalahan anak kota yang tiba-tiba Ah, ujuk-ujuk iya, diajak iya, iya, I know. nyokapnya ke, iya langsung ke remote area. Aduh gimana nih, aku shock banget tuh waktu kira-kira aku masih 10 tahun. Gimana nih kalau di sana ngadapin Ah, fasilitas yang minim iya. gitu? Waktu Hmm. waktu dulu pertama kali kita ke sini kita nggak ada bangunan sama sekali, kita cuman bawa tenda. Terus ya udah kalau untuk Mhm. toilet ya kita ya digging up some ground gitu kan. Tapi sekarang Wow. sih udah very comfortable. Kendalanya sih ini kan dari kota itu kalau naik speedboat sih lumayan cepet ya, 1 jam gitu. Tapi Iya. kalau naik public boat tuh Ya. yang kapal besar ferry gitu loh, yang kapal penumpang, dia juga bawa Ya. barang, dia bawa bawa sapi juga, bawa motor, pokoknya semua ada di situ. Itu takes 5 hours, 5 jam dari kota ke 5 pulau jam. gitu. Jadi Oke. karena sekarang kita udah lumayan stable ya. Jadi kalau untuk supply makanan kita biasanya cuman 1 minggu sekali diantar gitu kan. Toh supply Ya. juga kita cuman yang bahan-bahan yang pokok aja kayak nasi, beras gitu ya, beras, terus Beras. kecap yang segala macamnya. Tapi kalau misalnya sayuran, saya sudah punya Mhm. kebun di sini, kebun permaculture. Jadi kalau Wow. Aha. sayur-sayur gitu kita bisa petik sendiri. Wow, Gitu. nice ya. Karena ini juga mengusung sebuah konsep juga ya di Togoyang ya. Dan aku juga tadi tuh sempat kayak nemu satu artikel gitu tentang cagar biosfer dan kayak geopark. Mhm. Nah, kalau di Togoyang sendiri ini masuk yang mana? Iya, Masuk kategori apa? kan baru tahun 2019 kemarin Togo Eyang, bukan Togo Eyang ya, Togian Togen, Islands gitu ya. Togen Itu ya, Togian. termasuk biosfer, iya, cagar biosfer dunia gitu. Ah, Kemarin sudah oke. diputuskan di Perancis ya. Jadi memang kita di sini juga ada Taman Nasional Kepulauan Wow, Togian. Jadi Togian. memang iya karena memang alamnya terus apa ya lautnya gitu, alam dan lautnya. Mhm. Mm-mm. Nah, yang bikin berbeda konsepnya di Togean, tempatnya Sika ini apa? Yang membedakan dengan resort-resort lainnya. Oke. Di Togo Eyang tadi mungkin ada perbedaan ya antara Togian Islands. Kalau Togian Islands Iya. itu kayak misalnya Pulau Seribu atau Raja Mhm. Empat, itu kan kumpulan Iya. pulau-pulau, itu kepulauan Togian. Tapi kalau ekolodge aku namanya Togo Eyang. Togo Eyang itu Togo Eyang. artinya tiga pulau kalau bahasa bahasa pulaunya ya. Jadi ada 3 pulau Oke. karena di depan pulauku itu ada 2 pulau yang kecil. Jadi Mhm. namanya
Togo Eyang gitu. Terus tadi kembali ke pertanyaannya Tami tadi, Hmm. apa Ya, perbedaan resortku sama resort yang lainnya? Em, ya. yang aku lihat sih kayaknya kalau resort yang lainnya mereka em, bagaimana ya? Bukan kurang, mungkin em, tidak fokus ke sustainability gitu ya. Maksudnya Oke. em, Mhm. mereka itu listriknya mungkin masih ambil dari PLN gitu kan. Terus mereka Mhm. juga airnya juga ambil dari apa ya namanya ya? Dari bawah tanah kan, kalau misalnya di kota itu kan ngambil air dari bawah tanah ya, yang which is Betul. lama kelamaan airnya akan habis gitu. Iya, Terus betul. apalagi ya, beberapa Mhm. resort juga mereka punya AC gitu ya, maksudnya Iya. sangat konsumtif energi gitu. Tapi kalau resort saya sangat minim energi Mhm. sebaliknya. Wow. Jadi Oke, memang apa? saya sangat Heeh. apa ya, fokus ke sustainability. Jadi listrik Mhm. saya 100% dari tenaga surya. Terus air Nice. saya juga sekarang, dulu sih kita masih suka ambil-ambil air dari kampung gitu ya. Tapi Mhm. sekarang kita udah Ya, punya rainwater collecting system. Jadi kita tampung air rainwater hujan aja. collection system. Di sini air hujan Oke. banyak banget, Tami. Jadi kalau misalnya kita punya Oh, tong 5.000 liter itu satu hari atau 2 hari itu udah full gitu. nice. Karena curah Ya hujannya di sana terus tinggi ya. ya kalau musim hujan curah hujannya tinggi banget Hmm. gitu. Lalu, Terus apa lagi ya? uh-huh. Ya mungkin resort lain juga ada beberapa yang nggak punya kebun sendiri gitu ya, tidak menghasilkan Mhm. sayur dari apa hasil sendiri. Tapi kalau saya Mhm. cita-cita saya sih menghasilkan semuanya ini dari pulau gitu, produksi sendiri Dari dari pulau. sabun mandi, terus sampo, sikat gigi, sabun cuci Mhm. piring, itu Ya. dari bikin sendiri ya, yang organik gitu. Organik ya. Oke, berarti di sini ada sesuatu yang memang menarik banget, yang benar-benar sustainable dan memang menjaga itu menjadi kayak circular gitu ya, circular circular life. Oke. Nggak belepot Yes. saya ngomongnya. Oke, nah talking about ya, talking about water management nih ya. Kan kita tahu kalau misalnya lagi musim hujan itu banyak banget. Dan gimana kalau ngakalin ketika musim kemarau? Dan kita kan udah saat ini udah mulai masuk musim kemarau juga. Dan Jakarta panas banget by the way. Mm-mm. Oh Ya. iya ya, wow. Di sini Ya. untungnya masih musim hujan. Aneh banget ya, bulan Ah, Juli masih musim iya. hujan. Iya. Oke. Em, tapi memang kayak tahun kemarin Desember itu musim panas gitu, dan kalau musim panas tuh Hmm. benar-benar kering ya gitu. Mhm. Saya sih masih trial and error ya. Kita sih ada Mhm. siap di pulau ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 liter tong gitu kan. Mhm. Mungkin itu sekarang sih penduduk di pulau ini cuma saya bertiga sama orang tua. Tapi kalau misalnya ada tambah Really? guest, ya. Tapi kalau misalnya Oh untuk my bertiga god. sih cukup Mhm. sih, Tami gitu ya, lebih dari cukup malah. Tapi Iya. kalau misalnya guest kita udah sampai 6 orang atau 8 orang, em, saya Mhm. masih lihat nih, apakah nanti saya mau bikin apa ya namanya, tong air dari semen, semen gitu ya, Iya. yang besar yang Mhm. bisa menampung mungkin 10.000 liter atau 20.000 liter gitu. Itu mungkin future plan saya sih untuk menangani musim kering. Nice. Hmm. Nah, by the way, selama pandemi ini, kalau kebutuhan udah lumayan ya, karena udah well prepare juga dengan adanya permaculture. Nah, gimana kalau misalnya ada rencana ke depan nggak dengan menghadapi new normal, mungkin nanti ada perubahan tentang ecotourism dan anything, mungkin bisa di-share dari Sika, udah ada rencana apa? Oh, untuk promote ecotourism itu kalau menurut saya COVID, amin.
kita harus memandang semua masalah itu sebagai hal yang positif ya. Jadi kalau menurut saya COVID ini ada sebagian apa ya, sebagian besar yang memberikan dampak positif juga ke kehidupan kita. Jadi dan termasuk juga ke industri tourism gitu ya. Jadi saya rasa dengan new normal ini akan banyak nih travelers di Indonesia yang mencari destinasi yang sustainable, terus yang aman, terus yang apa ya, promote ekotourism gitu. Jadi saya sih positif ya dengan ini, dan kedepannya karena sekarang pemerintah lokal sini sudah memberikan kita green light untuk buka kembali gitu, tapi untuk domestic tourist dulu ya, foreigner belum, orang luar belum boleh masuk. Jadi orang Indonesia dulu nggak apa-apa, bagus juga karena orang Indonesia saya rasa sekarang lagi beradaptasi untuk mengenal lebih dalam tentang sustainability gitu. Jadi ini momen yang tepat untuk mengundang para traveler yang suka jalan-jalan nih di Indonesia. Ayo coba mulai cari tempat-tempat yang promote ekotourism, yang dimana tuh apa ya, destinasinya tuh kerjasama dengan desa gitu kan, terus apa ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang sama-sama menjaga alam. Gitu. Nice. Kira-kira gitu sih kami. Oh iya. Oke, aku masih penasaran juga sama permaculture ya, karena ini salah satu ibaratnya dream jobnya aku kan. Aku pengen banget someday bisa jadi petani gitu. Ya, mungkin aku bisa pindah ke sana ya. Aku bantu kamu. Yes. Perlu banget bantuan teman-teman nih. Pasti. Nah, boleh cerita nggak awal mula? Karena emang udah saat membangun Togo yang ini, memang udah direncanakan untuk bangun permaculture ini ya. Ya, jadi pas banget ya waktunya ya, waktu orang tua saya kebetulan mendapatkan tempat ini, saya juga waktu itu lagi mengalami life changing experience ya. Jadi kayak jadi saya kayak berubah, jadi mulai mendonasi semua pakaian-pakaian saya, terus barang-barang yang nggak dipakai dan jarang dipakai jadi sudah mulai jadi minimalis gitu ya. Dan saatnya di situ juga saya belajar permakultur di Bali. Jadi saya ambil kelas, biasanya itu namanya kan PDC ya, Permaculture Design Course. Itu kelasnya 2 minggu sampai 3 minggu. Iya, itu memang khusus belajar untuk permaculture. Gimana cara hidup tidak beli-beli gitu, tidak konsumtif. Jadi menggunakan apa yang ada. Jadi kayak misalnya untuk bikin kebunku sendiri, ya udah tanahnya itu kan di bawahnya bisa ditambahin kayak kompos yang kita buat dari sampah dapur, terus bisa ditambahin kayu-kayu kering gitu. Jadi memang ini learn by doing kok. Tapi kalau kesini 1 minggu juga udah bisa belajar permaculture. Wow, nice. Ya, karena kan aku melihat juga punya banyak kenalan yang udah nggak mulai sih, udah lama, karena mereka senior juga udah mulai homestead segala macem, dan itu inspire banget gitu kan. Dan aku seneng banget karena saat pandemi juga aku juga ngikutin perkembangan di sosial media. Di Jakarta tuh udah mulai banyak yang memulai juga untuk urban farmer dan lain-lainnya gitu. Nah, apa sih yang membuat Sika ada nggak titik baliknya tiba-tiba I wanna change more better atau apapun, tiba-tiba decluttering dan segala macam dan mau jadi minimalis gitu. Jadi maksudnya pertanyaan tadi, apa yang membuat saya berubah gitu ya? Iya, titik baliknya apa? Di baliknya bos yang selalu menghantui. Kebetulan sebelum saya pindah ke Indonesia itu saya tinggal di luar di 6 negara ya. Jadi maksudnya sebelum di Indo tinggal di Malaysia, terus tinggal di Jerman, terus tinggal di Afrika juga pernah, tinggal di Turki gitu. Jadi
pindah-pindah negara, terus pindah-pindah kota gitu kan. Jadi bikin saya yang wow, kayaknya selama ini hidup saya selalu cepat gitu ya. Maksudnya ritmenya terlalu cepat gitu dari kota ke Yeah, kota. fast Terus paced culture. Yeah. kayaknya saya nggak dapat meaning meaning apa ya, arti hidup yang sebenarnya. Jadi Yeah. terus juga di satu sisi juga bos saya tuh yang benar-benar demanding gitu ya, kayak bisnis, money, 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 bisnis, bisnis, bisnis. Jadi saya di pojokan pada suatu titik yang dimana oh kayaknya ini satu titik yang pas untuk saya untuk berubah gitu. Kayaknya sih semua orang punya panggilan panggilan masing-masing ya. Nanti juga pasti ada saatnya Benar. untuk semua orang berubah gitu. Yeah, I think yeah we have same page karena buat hidup yang be more present gitu kan, terus yang bisa laid back gitu agak sulit ya, karena kalau tinggal di kota besar dengan berbagai macam culture-nya yang wow gitu kan. Jadi ya aku juga tertarik dengan untuk mengubah itu, cuman emang nggak bisa yang fast changing itu, semuanya butuh proses. Bener, aku setuju juga. Nah, terus karena ini bisa dibilang kamu katanya tinggal bertiga di sana, apa ada masyarakat sekitarnya juga yang tinggal di daerah situ, di Togoyang atau di Togen Island? Iya, jadi di belakang pulau kita ini ada desa namanya Tumbulawa. Desanya itu punya sekitar 400 kepala keluarga gitu. Jadi kadang-kadang saya main ke sana, kadang-kadang orang sana main juga ke sini. Keseringan sih orangnya main ke sini karena anak-anak kecil mereka suka main di sini, suka mancing bareng gitu. Jadi nggak merasa sendiri banget sih. Tapi memang kalau di pulau sendiri ini, pulau kita sendiri ya cuman saya dengan orang tua saya. Oke. Jadi memang beda-beda ya. Ada berapa pulau? Ada 3 pulau ya tadi ya di sana ya? Iya, ada 3 pulau. Dua di depan sama 1 pulau saya. Oh, nice. Itu ada pertanyaan mungkin? Iya, kita boleh ke pertanyaan dulu ya sebelum aku masih banyak penasaran ini. Oke, pertanyaannya. Oke, dengan sistem new normal, apakah ada pembatasan jumlah tamu yang menginap dan berapa harga rata penginapannya? Boleh dijawab, silakan. Wah, ini pertanyaan untuk jualan nih. Berarti saya harus jualan nih. Boleh, silakan ya. Iya, karena itu pertanyaan yang bagus sih, saya suka. Saya sebetulnya nggak terlalu suka keramaian ya pada dasarnya. Jadi pulau kita ini memang kita desain untuk small groups gitu ya. Jadi kayaknya kalau hosting 20 orang gitu engagementnya sosialnya itu kurang ya, kurang dekat, kurang akrab. Jadi saya sih sekitar 6 orang sampai 8 orang itu menurut saya sudah paling ideal gitu, karena sekarang juga pulau saya cuma ada 2 rumah yang untuk disewakan. Jadi kita ada 4 bangunan, yang satu bangunan pribadi gitu ya, bangunan orang tua saya, yang satu bangunan untuk staff gitu. Jadi yang 2 ini yang disewain. Ya, untuk sekarang sih maksimal 6 sampai 8 lah, karena yang satu ini rumahnya besar, dia kayak studio gitu, ada dapurnya, ada living roomnya, ada terasnya gitu, yang itu bisa host mungkin 4 orang gitu. Terus yang satunya yang bungalow bisa host 2 orang. Jadi 6 sampai 8 orang itu oke. Terus harganya sih karena ini COVID, jadi kita paket murah meriah aja. Karena di sini yang kita tawarkan bukan cuma untuk menginap ya, kita tapi tawarkan experience gitu. Jadi gimana sih rasanya tinggal di pulau, gimana sih hidup dengan berdampingan dengan alam dan orang-orang desa sekitar gitu. Jadi yang saya jual experience. Jadi misalnya nih ada grup 4 orang atau 6 orang yang datang, kita sih berharap mereka bisa stay sekitar 4 hari
gitu, 4 hari, 5 hari check, hari Minimal. kelima check out. Jadi itu jadi itu 4 hari itu full aktivitasnya. Hari pertama kita bisa snorkeling, ya kan. Hari kedua kita Wow. bisa hunting tarsier, karena di sini ada tarsier, Tami. Tarsier itu apa Oh, ya, spesies yang paling primata ya? yang apa ya? Iya, primata Primata yang jarang kecil. ditemukan Iya, dan cuman betul. ada di Indonesia dan Filipina gitu. Ah, oke, Ya, interesting. di pulau sini Mhm. ada. Nih kalau kamu bisa dengar suaranya, kadang-kadang dia suka nyanyi. Mhm. Ah, Em, so cute. iya, so cute. Jadi hari kedua kita hunting tarsier, hari ketiga kita hunting Mhm. burung alo. Ada burung alo Ah. di sini di kampung. Mhm. Mhm. Burungnya keren banget. Terus Ah, itu burungnya kayak bisa gimana? apa Nanti lagi ya? kita ceritain ya. Yang itu loh, yang kayak mulutnya tuh warna kuning, Hmm. terus besar. Mungkin kalau di Kalimantan Nah, kita nyebutnya burung enggang kali ya. ya mungkin. Kalau bahasa Inggrisnya sih hornbill namanya. Iya, hornbill. Alright, ya berarti Iya, sama. Namanya tapi sebutannya berbeda ya. iya, gitu. Jadi Nah, misalnya 4 hari sih kita jualnya itu mhm. udah all include, stay sama Oke. experience itu 2,5 Mhm. per orang. Itu 4 hari. 4 hari. Iya, iya 4 hari sudah dengan So cute. makan, sudah dengan stay, sudah dengan semuanya gitu. Itu murah banget sih, serius itu murah banget sih untuk experience yang bener-bener wow, ini totally banget ya. Wow, Kapan iya lagi iya iya. close to nature gitu ya. Nice, Iya, nice, dulu nice. Gila ini keren tuh banget. aku sampai hunting tarsier tuh sampai ke Filipina Hmm? tahun 2011. Dan sekarang balik ke Mhm. pulau ini, ternyata di pulauku ini ada tarsier. Jadi aneh banget. Oh, kayaknya emang didekatkan dengan tarsiernya ya akhirnya. Iya. Bisa ketemu tiap hari lagi ya. Iya, bisa ketemu tiap hari. Mhm. Dan kalau boleh tahu nih ya, karena di Togen Island ini masih ada penduduk lokalnya. Dan ada nggak sih suku yang terkenal di sana? Iya, itu pertanyaan bagus. Hmm, Di sini ada banyak banget suku. Jadi kalau misalnya kita nih ya, misalnya orang Jakarta ya taunya ada suku Jawa, ada suku apalagi ya, apa Sunda, namanya, Padang Jawa gitu ya, juga heeh, itu Padang Anggur ya. segala macam. Ya, di sini Hmm. tuh setiap pulau punya suku sendiri-sendiri gitu. Jadi Ah, ada oke. desa di sini namanya Siatu, mereka itu suku Bajo Mhm. gitu. Jadi Suku kalau suku Bajo. Bajo itu yang asalnya tuh dari Malaysia sana, Malaysia, Filipina. Jadi mereka tuh memang hidup di laut. Kalau Tami suka Oke. nonton Netflix yang namanya ada dokumenter yang namanya Jago, Ya, jago. Mhm. ya itu Aku dia nggak benar-benar nonton. nge-represent suku Bajo. Jadi mereka tuh Oke. nyelam bisa sampai Mhm. bermenit-menit gitu loh. Lama banget mereka kalau nyelamnya. Ah, ya ya, Terus aku ada pernah suku yang lihat. lain Hmm. juga. Mm-mm. Oke. Iya, gimana Tan? Terus, iya aku pernah lihat mungkin di channel YouTube kali ya. Aku nggak ngikutin Netflix soalnya. Sorry, itu berisik banget. Terus ada suku apa lagi selain suku Bajo? Terus ada suku Bobongko. Bobongko nih Bobongko. dia kebanyakan petani gitu. Mhm. Memang hidupnya tuh di hutan gitu. Jadi Oke. beda-beda daerah itu punya beda-beda suku. Ya, aku juga Mhm. masih belajar sih tentang suku-suku ini. Ya, mungkin bisa belajar juga dengan teknik permaculture zaman dulu ya dari suku-suku. Sorry tadi apa namanya Bobongko ya. Bobongko. Iya, 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 Ya, benar-benar. nice. Iya, oke. Kita masih ada waktu cukup panjang nih, masih ada 30 menit lagi. Buat teman-teman semua yang mau tanya-tanya boleh, karena ini serius menarik banget. Dan kayaknya belum terlalu banyak orang mengekspos tentang biosphere ini ya, kalau nggak salah. Ya memang apa ya Apa sudah namanya, ada? belum
Maksudnya mengekspos biosfer gimana tuh Tami? Maksudnya menceritakan tentang ini karena kan Indonesia tuh luas banget ya. Kayak yang biasanya kan orang masih taunya Raja Ampat segala macam kan. Kita juga pernah denger nih cerita-cerita tentang Raja Ampat dari Kak Gita. Mungkin ada Kak Gita, halo Kak Gita. Nah, dan itu ceritanya menarik banget. Tapi kayak gini, misalnya orang ke sana cuman untuk diving. Nah, kalau misalnya ke Togean atau tempatnya kamu itu, hal yang menarik untuk dilakukan apa aja? Selain hunting-hunting tadi ya. Ya memang di sini di Togen Islands ini promosi pariwisatanya sangat minim gitu ya. Orang Indonesia biasanya mereka nggak tahu, nggak pernah dengar itu Togean apa, Togean di mana gitu. Jadi memang kurang promosi gitu kalau menurut saya. Terus yang kedua, yang banyak datang ke sini tuh memang turis luar gitu. 80% sampai 90% itu turis luar yang datang ke sini. Dan aktivitas yang biasa dilakukan cuman diving dan snorkeling gitu. Waktu saya kesini 4 tahun 3 tahun lalu tuh juga yang ditawarkan cuman itu, paling trekking gitu, jalan-jalan ke hutan. Tapi sementara wildlife di Togian ini belum dipromosikan dengan baik gitu. Jadi kayak that's what I mean. Iya. Jadi di sini kita wildlife kita banyak banget Tami. Kayak kan tadi aku bilang ada hornbill ya, ada burung alo, terus ada tarsier, terus ada juga Togian kuskus. Jadi kayak semacam kuskus. Aku udah pernah lihat, lucu banget dia, kupingnya kecil, matanya belok gitu. Terus ada Togian kuskus, terus ada biawak Togian. Oke. Jadi biawak apa yang membedakan biawaknya? Sorry. Sorry ada background, ada musik dangdutan. Gak apa-apa. Jadi apa bedanya ya? Kayaknya sih biawaknya Togian ini yang warna hitam gitu, sangat hitam. Terus dia agak besar. Terus ada juga babi rusa. Babi rusa. Iya. Oke, itu bisa digambarin kayak gimana? Aku sambil googling ya, babi rusa itu gimana? Iya, terus terang sih jujur aku belum pernah lihat secara langsung juga bentuknya kayak apa. Tapi dia jelasnya kayak babi, cuman dia ada tanduknya. Oke, nice. Nah ini nih, dan, sebagai anak-anak kota ya, saya harus ini juga ke nature nih biar tahu nih gimana bentuk-bentukan. Ternyata banyak banget ya fauna kita. Terus kalau kita snorkeling sekitar setengah jam dari sini bisa lihat lumba-lumba. Di sini juga banyak lumba-lumba. Oh my god. Iya. Nice. Terus ada hiu. Ya itu kalau yang penggemar hiu ya. Ada juga yang takut hiu. Terus apa lagi ya? Terus dari pulau ke pulaunya itu sebenarnya ada jalan gitu ya, ada jalan, tapi jalannya itu rusak berat. Kalau menurut saya, kayak tadi kan saya bilang semua masalah itu bisa dilihat dari positifnya. Kayak jalan rusak itu sebenarnya bisa dijadikan trip, bisa kita bikin paket misalnya itu motor trail, kayak motor cross gitu Tami. Nice. Ya kan? Itu pasti ide untuk anak-anak yang suka adventure gitu pasti mereka suka deh. Traveling antara pulau gitu tapi pakai motor cross gitu. Jadi oh my god, itu aku udah kebayang banget nih. Iya, jadi kayaknya adventure side sama wildlife animalsnya itu belum dipromot. Jadi aku pengen banget untuk ngebantu ekoturism di sini. Itu Tami. Nice. Aku kesana mungkin udah kayak bayangan aku tuh udah kayak ngeliput ini ya dokumenter-dokumenter kayak yang kita lihat di TV-TV itu kayak di Nat Geo, Animal Planet. Ya ampun itu serius pengen experience banget sih. Dan kayak culture-nya juga ya. Karena tadi aku juga baru tahu ada beberapa suku dan juga pasti punya macam-macam bahasa. Apalagi kalau misalnya di daerah sana, kita tahu ya di daerah Sulawesi juga di timur itu juga punya banyak banget. Waktu itu aku pernah ke Kupang,
mereka cerita ke aku, dia punya 100 lebih bahasa gitu. Nah, gimana kalau di Togean? Iya, sama juga di sini. Jadi kayak beda pulau itu kan kayak cuman paling 15 menit gitu ya jaraknya. Tapi mereka bahasanya berbeda. Jadi kayak suku Bajo tuh bahasa Bajo. Kemarin saya diajarin makan tuh apa ya? Mingkan. Saya juga masih belajar bahasa sini, tapi beda pulau itu beda bahasa. Jadi saya kurang tahu ya berapa bahasa, tapi setahu saya itu ada bahasa Bajo, bahasa Ta, bahasa Bubongko, terus bahasa suku apa lagi tuh? Kayaknya lebih dari saya nggak bisa jawab pertanyaan itu karena masih belajar. Oke. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini bisa jadi ini juga ya. Bisa dijadikan sebuah paket wisata juga nih untuk belajar-belajar tentang kebudayaan kita, terus tourismnya dan lain-lain gitu kan. Karena ini all in one gitu kan. Wow, ini gila sih. Oh, kita bacain komen-komen dulu yuk. Oke. Terus lokasi resortnya di mana? Ada teman aku tuh Taufikur Rahman itu dulu satu grup di pas kita belajar permaculture di Bali. Dia ini anak petani, keren banget, anak muda tapi masih semangat bertani. Halo Taufik. Iya, keren banget. Hai Taufik. Terus semangat ya bertani ya. Terus ada Freddy juga nih banyak nanya nih ya. Terus ada lokasi resortnya di mana? Terus dia juga nanya, ini cagar biosfer, ada terus, ini beda-beda, mirip-mirip ya. Tarsius, bukan tarsier. Nah, ini dia nanya, problem pariwisata di Togean tidak terintegrasi dengan masyarakat, hanya 10% yang dapat benefit. Oke. Gimana nih tanggapan dari Sika? Program, bagaimana tadi pertanyaannya? Kalau ada yang nanya juga program volunteer gimana, mau dibuka enggak gitu. Oh, iya. Memang saya kan karena saya promote ekoturism gitu, saya jadi pengen banget ngadain kayak apa namanya volunteer konservasi program dengan desa, misalnya tanam pohon bersama gitu kan. Karena orang sini banyak yang illegal logging, jadi mereka tebang-tebang pohon tapi mereka nggak tanam lagi gitu ya. Jadi saya pengen banget ngajak desa sama ngajak teman-teman yang mau ikut volunteer untuk tanam pohon bersama. Karena kemarin COVID gitu ya, jadi belum bisa terlaksana. Tapi mudah-mudahan sih bulan Juli Agustus ini kalau sudah terkumpul dananya, terus terkumpul juga volunteernya, saya akan jalankan. Ya, karena memang tidak semudah itu ya untuk membangun sebuah pariwisata di apalagi untuk tempat yang remote area ya, dibutuhkan juga it takes time, juga butuh banyak support dan juga kesadaran dari orang-orang juga gitu. Ya semoga aja aku juga turut mendoakan, semoga juga banyak yang mau jadi volunteer dan juga sama-sama saling membangun gitu ya. Dan ini kayak program-programnya si Work Away gitu sih, aku juga pernah mau join ke situ. Karena ngelihat juga banyak sih yang di Indonesia yang perlu kita bangun bersama. Cuman harus gotong royong. Iya, bener banget. Iya, bener banget. Wah, banyak banget di sini yang harus diperbaiki. Kayak parah. Iya, asli sih. Ada beberapa di sini ya yang masih melakukan fish bombing. Jadi mereka ngebom laut supaya mereka cepat dapat ikan. Gitu. Jadi ini masalah yang sangat besar yang dihadapi pemerintah daerah juga industri pariwisata di sini gitu ya. Jadi ya approach-nya tuh memang harus sangat pelan-pelan, nggak bisa langsung ini dilarang. Jadi kita harus misalnya kasih solusi ke mereka. Saya sih punya ide untuk pasang semacam banner gitu ya, banner komik yang menunjukkan bahwa ikan sebentar lagi akan habis kalau misalnya kita bom terus gitu kan.
Kayak gitu sih, Mhm. awareness, edukasi dan awareness sih yang paling penting dilakukan di sini. Ya, setuju sih. Dan itu juga ya butuh agak waktu yang lama ya untuk membuat edukasi dengan masyarakat, dan juga kita harus memikirkan pendekatannya gimana juga. Karena aku juga pernah dengar curhatan gitu dari salah satu yang punya resort di daerah Ora waktu itu gitu. Oke, Nah, kayak oke. begitu Nah, juga kalau masalahnya. ya sama, hampir semua tempat sama ya di Indonesia Iya, gitu. di Dan ini Indonesia. PR kita Iya, iya. bersama sebagai anak muda tentunya ya. Nah, kalau Iya, rencana benar banget. Sika sendiri nih, ada nggak sih rencana bikin Togo Eyang di tempat yang lain? Ini juga masih bayi gitu ya produknya. Jadi nanti kalau sudah mature, sudah dewasa, sudah bisa dilepas, sudah 18 plus, mungkin saya bisa bikin yang lain. Tapi untuk sementara saya mau mau apa ya? Achieve dulu goals goals dan objektif saya di sini. Misalnya promote ekoturism, apa ya, membantu desa-desa di sini gitu kan. Terus membuat suatu pulau yang fully sustainable, yang nggak beli dari tempat lain lagi gitu kan. Ya itu dulu sih, kalau itu semua tiga-tiganya udah tercapai, ya mungkin saya bisa membantu daerah lain lagi yang di Indonesia gitu. Nice. Simple thing nih, pertanyaan yang simple banget, tapi ternyata ini bisa dibilang cukup penting di kehidupan kita untuk jaga sanitasi. Tadi katanya di sana Sika bikin sabun sendiri. Nah, itu dari apa ya? Iya, ini pertanyaan yang bagus karena di kampungku sini di desa Tumbulawe yang Bobongko ini, mereka kebanyakan hasil taninya itu adalah nilam, ya. Kalau misalnya Nilam. kami Google, ya nilam itu patchouli in English, itu tuh bahan utama, minyaknya itu kalau dikonsentrate gitu ya, disuling, minyaknya itu bisa dijadikan untuk bikin sabun gitu. Jadi minyaknya ini aku campur sama apa namanya shea butter, aku campur sama basil, aku campur sama semua bahan alami gitu ya. Terus ya udah bisa jadi sabun. Oke. Tadi jadi ada nilam ya. Terus dicampur dengan herbs-herbs yang lain dan akhirnya jadi Herbs yang sabun. lain. Nah, herbs yang Yes. lain. Kira-kira Sika itu prosesnya membuat sendiri atau melibatkan masyarakat juga? Aku masih buat sendiri, tapi Buat memang sendiri, iya. kedepannya sih aku pengen ngumpulin kayak semacam ibu-ibu desa gitu ya, terus kita Mhm. buat sama-sama, terus mungkin kita bisa jual Oh, sabunnya itu ke turis gitu. Mungkin itu sih yang ya. direncanain. Ya, nice. Itu big plan dan aku dukung, aku Mhm. doain. Aku nanti juga bantu Makasih banyak. promote ya. Karena aku juga Makasih senang ya, karena banyak. iya, kesininya juga banyak banget yang udah mulai sadar tentang lingkungan dan juga Yes. udah mulai beralih semuanya lebih pendekatannya kepada alam gitu. Nah, ini keren Iya. banget untuk community development-nya dari Sika. Dan kita tuh juga butuh anak muda yang take action for the dad, right? Yes, betul. Iya, Karena kalau bukan anak muda, siapa lagi coba yang nolong bangsa ya kan? Kita harus benar-benar, ya bukan cuma bener. mau sukses sendiri juga, tapi membantu sesama gitu. Karena Indonesia ini bangsa yang sangat besar ya. Pasti Ya, pasti perlu bantuan. Iya, kayak di desa-desa yeah, we ini need to take mereka action. kadang-kadang, yes, yes, yes. Jadi iya bener banget nih katanya Tami. Kita harus sama-sama anak muda berkumpul dan membantu sesama. Nah, I hope anybody can hear that dan nggak cuman apa Yes. ya, complaining ya, karena kita tahu juga memang masih banyak banget yang suka complaining about this condition dan belum bisa acceptance gitu kan. Tapi kalau kita sudah mulai holistik ya, nggak cuman dari kehidupan tapi juga holistik secara pola pikir, itu bakalan apa ya, beda banget rasanya. Aku juga
agak apa ya, tadi udah aku tersentuh banget karena cerita dari Sika tadi, dia udah mulai ngerasain experience life changing, dan aku juga pengen banget ngerasain Kayaknya secara sebentar langsung lagi ya. nih. Kayaknya kamu sebentar lagi nih. Amin. Amin, amin. Tapi aku juga udah mulai minimalism kok. Oh ya, bagus, bagus banget itu, Iya. keren. Mudah-mudahan semua anak muda bisa mulai mulai nggak stop belanja-belanja lagi. Iya, nice ya. Aku suka banget ini. Sika nih salah satu girl power di Indonesia. Seru Makasih, banget. makasih Tami. Ya susah loh tinggal di daerah remote gitu kan. Aku juga nggak bisa bayangin gitu. Iya, pertama juga Iya. aku pikir gitu, Tami. Jadi, aduh gimana ya tinggal di pulau, sementara ini tinggalnya di kota terus gitu kan, mau makan ke restoran, mau minum ke bar gitu Iya. kan. Kalau di sini ya udah sih, ya karena di sini inilah kita terpaksa dan dipaksa untuk membuat apa yang kita bisa gitu. Yang tadinya kita nggak bisa berkebun, jadi bisa berkebun, ya kan? Nice. Yang tadinya kita males gitu ya, tapi jadi rajin gitu. Yang tadinya takut air mungkin jadi nggak takut air. Yang tadinya makan gorengan terus yang nggak sehat, di sini makannya sehat karena dari alam gitu ya, langsung dipetik gitu. Jadi sekarang sih udah betah sih, tapi memang awal-awal kayak yang ngobrol sama siapa nih, cuman ada anjing nih 2. Oh, okay. Are you a dog person? Yeah, I really love dogs Yes. too. Oh iya, berarti Tami Yeah. harus main ke sini secepatnya. Harus. Boleh nggak sih kan Iya. kayak, nah ini juga aku baru ngobrol gitu sama temen kemarin. Kalau di sini mungkin aku baru tahu ya, karena aku juga belum, ya aku tuh tipikal anak kota banget dan belum pernah mendaki gunung sekalipun. Dan aku nanya sama teman yang daki gunung, boleh nggak sih daki gunung bawa anjing? Katanya kalau misalnya gunungnya untuk trek yang jauh nggak boleh. Tapi gimana nih? Mungkin ada tawaran nggak kalau aku ke sana, aku boleh bawa keliling anjingnya? Yes, pasti. Kalau aku sih dukung banget ya itu ya. Tapi mungkin karena takut ada animal-animal yang lain, karena anjing kan juga suka bunuh ya, bunuh apa binatang lain. Jadi mungkin jadi mungkin pakein tali. Tapi aku dukung kok rencana kamu kayak gitu. Mungkin mulai dari trekking yang kecil dulu, misalnya. Kan kalau di Jakarta tuh ada bisa trekking di apa tuh namanya? Sentul. Di Bekasi ada ekologi di Bekasi, terus ada juga ekologi, Bogor, di Sentul. Mungkin mulai dari yang trekking kecil dulu, dibawa anjingnya. Iya, salah satu impian aku tuh bisa kayak juga, tapi ngajak anjing. Wah, itu gila sih. Seru banget pasti. Iya. Bisa kayaking di sana? Pasti bisa dong. Oh, bisa. Jadi kalau semua tamu yang datang ke sini pasti dikasih kayak, free kayak to use. Jadi mereka bisa keliling pulau pakai kayak. Gitu. Terus anjingku biasanya sih mereka suka ikut gitu. Mereka suka banget naik perahu, Tami. Jadi kalau misalnya aku udah naik kayak gitu, dia langsung dua-duanya langsung naik. Orang dia juga berenang, kalau aku snorkeling gitu ya. Dia juga berenang. Aku seneng banget denger cerita kayak gini. Ayo someday bisa ke sana. Bentar aku lihat ini udah jam berapa, nggak berasa banget ya kita ngobrol-ngobrol ini. Oke, masih ada 12 menit lagi ternyata. Masih bisa sharing-sharing nih ya. Nggak berasa loh kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, tahu-tahu aja ya waktunya. Nah tadi tuh di sana ada burung. Tami berarti udah keliling Indonesia juga ya kayaknya ya? Belum semuanya ya, tapi aku udah dapat kesempatan ke beberapa tempat dan itu memang benar-benar experience-nya luar biasa. Kayak misalnya dulu aku sempat tinggal di Ambon itu sebulan. Aku ngajar di sana, ke Kupang juga aku sempat sebulan. Ya, dan untuk bonding dengan masyarakat lokalnya tuh cepet banget gitu. Aku seneng banget. Dan fully adventure gitu. Dan nah yang ini juga kadang kan kalau misalnya kita ke sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungin, itu kan ketahuan banget ya kalau lu anak kota nih kayak gini-gini bisa lah. Nah, kalau di sana ini
Ada nggak sih kayak gitu? Dan apakah masyarakatnya welcome dengan orang asing atau ada hal lainnya gitu? Kira-kira kalau di sana Iya, gimana? kayaknya harusnya sama ya semua di apa semua daerah di Indonesia di sini juga harusnya sama kayak di Ambon. Jadi mereka benar-benar welcome kok. Tapi memang dia tahu banget kalau kita orang kota karena dari gaya pakaiannya ya kan, terus dari cara ngomongnya gitu. Jadi pasti mereka Hmm. mereka ngeliatin aja kayaknya kita turis gitu, kayak kita bule padahal kita bukan bule gitu kan. Tapi dia ngeliatin terus Iya. gitu. Jadi dia dengerin kita ngomong apa gitu, terus dia ngeliatin, terus nanti mereka ngomong sendiri tuh sama sama temen-temennya gitu, itu orang dari mana, gini 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 gitu. Ah. Jadi tapi kalau 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 kita masuk sama mereka baik-baik gitu ya, sopan, mereka baik banget kok gitu. Mereka justru di kampung ini ada sistem gotong royong juga. Jadi mereka kan semua orang di kampung tuh punya kebun ya. Jadi mereka saling Ya. membantu. Besok misalnya hari Senin si A ngebantu B untuk apa ya panen koprahnya gitu kan. Nanti hari Oke. besoknya lagi sebaliknya dibantu untuk panen nilam gitu. Jadi mereka benar-benar saling ngebantu dan tanpa apa ya tanpa melibatkan uang gitu ya. Itu saya setuju banget kayak gitu, pengen banget menciptakan program di mana kita bisa kerjasama saling membantu tapi tanpa melibatkan uang tuh. Ya, karena ya we know living in this world everything measured by money gitu ya. Dan untuk ngubah pola pikir itu susah. Dan kalau nggak Iya, kita duluan gitu ya, setuju banget. iya, iya, Oke, iya. nanti cerita-cerita bisa ini ya sharing-sharing lagi untuk hal-hal lainnya yang bisa kita ulik di Toge apa namanya tadi sorry Togo Togo Eyang. Iya. ya, astaga, udah kemana-mana nih pemikirannya ya, Nggak saking apa-apa. serunya. Ah, ada satu hal yang aku lupa nanyain tentang bangunannya. Kayaknya menarik Oh nih, ada ya, yang bikin berbeda nggak? Yang pun udah jauh-jauh ngobrol, tapi aku lupa cerita nanyain lupa yang tentang itu. bangunan di sana gimana. Iya. Iya, jadi sebelum mulai apa development ini emang aku pikir pengen banget punya bangunan yang sustainable gitu ya, yang menggunakan bahan-bahan bangunan yang bisa diperbarui. Contohnya bambu gitu ya. Toiletku yang untuk yang bungalow itu dindingnya pakai bambu. Karena kan bambu itu cepat Wow. sekali tumbuh. Dalam 4 bulan, 6 bulan udah tumbuh lagi. Jadi dipotong tumbuh lagi. Jadi memang itu nggak habis-habis ya. Itu yang namanya sustainable kan. Terus di Tuh. sini juga ada yang namanya rumput alang-alang. Kalau kami kan pasti Oke. sering ke Bali sama sering ke Lombok gitu ya. Itu pasti kan Iya, sering lihat kan kalau rumahnya mereka kebanyakan pakai alang-alang. Nah, di alang-alang. Iya. sini di Sulawesi mereka belum ada yang pakai alang-alang. Mereka itu pakai pohon sagu. Oke. Yang di sini Iya, namanya rumbia. Iya, atap rumbia. rumbia. Which is bagus juga, sustainable juga karena itu daun kan. Tapi Iya. bedanya itu lumbia itu nggak tahan lama, jadi setiap tahun harus diganti Ah. terus gitu. Tapi sementara atap alang apa dari rumput alang-alang itu kalau orang Bali yang bikin yang benar-benar kualitasnya alang-alangnya bagus, pembuatan penjahitannya bagus, itu bisa tahan sampai 30 tahun kami. Wow, Gitu. lama Ya, ya. sementara di sini itu alang-alang dibakar. Jadi kalau misal Lah. petani mau apa tanam lagi, mereka potong terus mereka bakar. Jadi aku pikir ya udah sini daripada dibakar saya ambil aja. Maksudnya saya ambil tuh saya kasih juga sih uang gitu kan. Tapi ya itu jadi mereka mereka sampai berpikir gitu, sampai benar-benar nggak habis pikir ini orang perempuan ini ngapain dia ambil rumput rumput apa ya padang, mereka nyebutnya di sini padang, ngapain Rumput ini Padang. diambil padang Iya. padahal nggak dipakai di sini, dibakar gitu kan. Padahal ini rumput alang-alang bener-bener kuat gitu kalau dipakai untuk atap gitu. Jadi semua atap saya ini Iya. semua pakai alang-alang, ada 3 ton lebih. Terus Wow. apalagi ya kayunya juga
well, kayunya sih 50%, nggak sampai 50 sih, 40% lah dari pulau saya ini gitu. Jadi pas kita tebang itu kita simpan kayunya baik-baik, baru kita jemur, terus kita pakai gitu. Tapi sisanya itu memang kita potong dari apa ya, dari kita ambil dari penampungan kayu yang sebenarnya sih saya nggak tahu ya jelas itu mereka ilegal apa legal. Tapi saya sudah catat kok berapa jumlah pohon yang saya tebang gitu. Dan nantinya tuh saya akan tanam berapa pohon itu yang saya tebang. Iya. Cool. Nah, itu benar-benar untuk menjaga lingkungan kita ya. Aku salut banget loh sama kamu, masih muda, energetik dan udah mulai berusaha. Sama. Semoga kamu banyak juga bisa nih. Kayak gitu kok. Aduh. Iya, semoga makin banyak anak muda yang tersadarkan dan bisa join untuk ini ya, sama-sama melestarikan Indonesia. Oke, udah mau habis waktunya, nggak berasa banget. Padahal pengen ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Nanti datang ada ke sini ya, Tami ya. Iya pasti someday aku bakal ke sana. Pesan-pesan terakhir dong, Sika. Iya, oke. Pesan terakhirnya untuk para pendengar dan semua audiens dari Earthpacking dan semua audiens Instagram gitu ya. Semoga ayolah kita sama-sama belajar melestarikan alam gitu, karena kita tahu kita cuma dengar-dengar aja tuh kan, ayo melestarikan alam, tapi kita sendiri belum berbuat. Jadi mungkin ini saatnya kita coba melestarikan alam. Gimana sih caranya? Ya mulai aja dari langkah awal, yaitu mempromot ekoturism gitu. Mungkin memilih destinasi-destinasi yang apa ya, yang cinta alam dan menjaga alam gitu. Dan juga jangan lupa datang ke Togo Eyang. Iya, pasti. Murah banget loh paketannya ya tadi ya. Dan aku nggak sabar, semoga cepat dapat libur, dapat cuti, langsung jadi penerbangan ke sana. Semoga, amin. Kita dukung semua. Thank you, Sika, sudah berbagi. Semangat terus. Sama-sama. Semoga yang denger juga ikut ketularan semangatnya. Dan terima kasih, kita ketemu minggu depan lagi. Dadah. Thank you so much. Oke, dadah. Makasih. Thank you, Tami. Bye. Bye.